Penangkapan liar yang berujung pada perdagangan adalah salah satu penyebabnya. Satu burung yang kini semakin sulit kita temui keberadaannya, yaitu sang predator. Hewan langka ini termasuk hewan endemik Indonesia dan kini populasinya dilindungi di Taman Nasional Komodo. Namun tak seberuntung komodo, badak cula satu atau badak Jawa kini sudah terancam punah. Memiliki wilayah perairan yang lebih luas daripada daratannya, namun bukan berarti surga bagi hewan yang hidup di perairan di Indonesia. Penetapan tanggal 5 November sebagai Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional gemahnya masih belum terasa di tanah air. Jauh berbeda dengan hari besar nasional yang lain. Satwa-satwa orisinil yang hanya hidup di negeri ini masih belum menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hidup mereka masih jauh dari aman. Perkembangan zaman dan keserakahan adalah sebab utamanya. Bagaimana nasib terakhir para hewan-hewan langka yang hidup di darat, air, dan burung di bumi Indonesia? Tahun 1910, komodo pertama kali didokumentasikan oleh orang Eropa. Namun perkembangan evolusinya di Asia muncul sekitar 40 juta tahun yang silam. Hewan langka ini termasuk hewan endemik Indonesia dan kini populasinya dilindungi di Taman Nasional Komodo. Namun tak seberuntung komodo, badak cula satu atau badak Jawa kini sudah terancam punah. Komodo adalah kadal terbesar di dunia yang masih hidup. Komodo yang ada di samping saya sudah biasa berinteraksi dengan manusia. Meski demikian, jangan pernah coba-coba mendekati komodo. Racun lidahnya mengandung 28 bakteri beracun, dan gigi tajamnya akan dengan mudah mencabik-cabik daging. Saat ini tersisa 4.000 hingga 5.000 ekor komodo yang hanya hidup liar di Pulau Komodo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Komodo pun ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi. Namun satwa darat yang benar-benar terancam kepunahan adalah rhinoceros, Sondaicus atau badak Jawa atau badak bercula satu kecil namanya. Hewan yang memiliki kulit bermosaik yang menyerupai bajai ini adalah anggota famili Rhinocerotidae dan satu dari 5 jenis badak di dunia yang masih ada. Badak Jawa adalah hewan herbivora. Bermacam-macam tanaman adalah makanannya, terutama tunas, ranting, daun-daunan muda, dan buah yang jatuh. Sedikitnya badak Jawa mengkonsumsi 50 kg makanan per hari. Tak banyak peneliti yang melakukan penelitian terhadap badak Jawa karena kelangkaannya. Juga karena risiko mengganggu spesies terancam, badak Jawa pun dipelajari melalui sampel kotoran dan kamera trap yang dipasang. Berbeda dengan spesies badak lainnya yang memiliki cula 2, badak Jawa hanya memiliki 1. Culanya adalah cula terkecil dari semua badak dengan panjang 20 hingga 27 cm. Culanya jarang digunakan untuk bertaruh, melainkan untuk memindahkan lumpur dari kubangan untuk menarik tanaman dan membuka jalan melalui vegetasi tebal. Dengan hanya tersisa 50 ekor individu yang hidup di alam liar, spesies ini diklarifikasikan sebagai sangat terancam, critically endangered dalam daftar merah IUCN. Berkurangnya populasi badak Jawa secara drastis disebabkan karena perburuan liar untuk diambil culanya. Saat ini, Taman Nasional Ujung Kulon di ujung barat Pulau Jawa menjadi pusat konservasi badak Jawa di Indonesia. 30 Oktober 2007 ditemukan jejak badak berukuran 15 per 16 cm di sekitar aliran Sungai Citadahan, Ujung Kulon. Hal ini menunjukkan kabar gembira karena membuktikan adanya kelahiran badak baru. Sebulan kemudian, November 2007, foto induk badak beserta bayinya diperkirakan 4 hingga 6 bulan berhasil diabadikan oleh tim WWF. Penangkapan liar yang berujung pada perdagangan adalah salah satu penyebabnya. Nah, tapi ada satu burung yang kini semakin sulit kita temui keberadaannya, yaitu sang predator. Satwa terbang yang paling langka di Indonesia adalah elang Flores. Nama latinnya adalah Nisaetus floris. Elang Flores adalah burung langka yang belum dikenal luas oleh khalayak umum. Burung ini adalah salah satu jenis raptor atau burung pemangsa endemik yang dimiliki Indonesia. Populasi raptor endemik di alam bebas ini diperkirakan tidak lebih dari 250 ekor individu dewasa.
Karena sedikitnya jumlah individu dan persebaran populasinya yang sempit, maka elang Flores ditetapkan sebagai salah satu spesies burung dengan status konservasi kritis atau critically endangered oleh IUCN. Dokumentasi kehidupan elang Flores hingga kini masih sedikit. Tidak banyak orang yang tahu seperti apa penampakan dari burung paling langka di Indonesia ini. Ciri-ciri elang Flores dewasa memiliki tubuh berukuran sekitar 55 cm. Terdapat bulu putih pada bagian kepalanya dan mempunyai garis-garis berwarna coklat pada bagian mahkotanya. Elang Flores adalah burung endemik asal Nusa Tenggara. Mereka hanya dapat ditemukan di Pulau Flores, Sumbawa, Lombok, Sitonda, Palawe, Komodo, dan Rinca. Ciri fisiknya yang unik adalah kepalanya berwarna coklat kemerahan dengan jambul tinggi menonjol. Terdapat 2 hingga 4 bulu pada jambulnya. Elang Jawa hidup dalam ekosistem hutan hujan tropis yang hijau di dataran rendah maupun tinggi. Tempat tinggi elang Jawa umumnya sukar untuk dicapai manusia karena sarangnya berada di atas pohon tinggi. Burung pemangsa ini berburu aneka mangsa seperti burung, reptil, dan mamalia kecil. Populasi elang Jawa kini tidak lebih dari 1.000 ekor menghadapi ancaman besar terhadap kelestariannya. Organisasi Konservasi Dunia IUCN memasukkan elang Jawa ke dalam status IN, endangered, terancam kepunahan. Pembalakan liar dan konservasi hutan menjadi lahan pertanian yang membuat luas habitat elang Jawa menyusut adalah penyebab utamanya. Memiliki wilayah perairan yang lebih luas daripada daratannya, namun bukan berarti surga bagi hewan yang hidup di perairan di Indonesia. Populasi hewan ini terus menyusut akibat habitatnya terganggu, terutama makin sibuknya lalu lintas di perairan Sungai Mahakam. Sungai Mahakam merupakan sungai terbesar di Provinsi Kalimantan Timur. Sejak dulu hingga saat ini, Sungai Mahakam berpengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat sekitarnya. Baik sebagai sumber air, prasarana transportasi, maupun potensi perikanan, tidak terkecuali organisme air yang hidup di dalamnya. Spesies istimewanya adalah mamalia air tawar yang terancam punah, yaitu pesut Mahakam. Dulu pesut Mahakam banyak ditemukan muara-muara sungai di Kalimantan. Kini populasi hewan ini sudah langka dan terancam punah. Seiring sibuknya lalu lintas Sungai Mahakam dan modernisasi sarana transportasi air berakibat buruk pada pesut Mahakam. Banyak pesut yang mati karena terluka oleh baling-baling kapal. Pesut Mahakam Orsaela juga menghadapi bahaya akan keterbatasan bahan makanan berupa udang dan ikan, karena pesut harus bersaing dengan para nelayan untuk mendapatkan makanannya. Walaupun hal itu terjadi, namun warga Sungai Mahakam sadar terhadap langkanya pesut Mahakam. Terbukti beberapa kali warga menyelamatkan spesies ini. Manusia dan satwa merupakan kesatuan yang tidak dapat terpisahkan di bumi ini. Langkah nyata menjadi prioritas utama. Kepedulian manusia untuk menjaga dan melindungi dalam aksi nyata adalah keharusan, semata-mata agar bumi dan seisinya senantiasa terjaga dan lestari. Rajif Wardana, Denny Irfan, Jakarta.